Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahida abdin. Tidak sah atau tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali, jelas ada bapaknya, ada mamas kandungnya, wa syahida adlin, dan dua saksi yang adil. Ingat, syarat nikah itu bukan cuma dua saksi, tapi harus ada dua saksi yang adil, dan saksi harus hadir. Kalau wali boleh diwakilkan, walinya masih di Jawa, diwakilkan kepada orang yang hadir, boleh. Bahkan pengantin kakung, wawannya masih di Arab umpama, kobulnya diwakilkan sama Peri, kakaknya tadi yang moto-moto, mana Peri tadi, diwakilkan sama Peri, boleh. Cuman mewakilkan kobulnya, kalau mewakili dalam kamar nggak boleh, nggak boleh. Jadi wali boleh diwakilkan, bahkan pengantin kakung pun boleh diwakilkan. Tapi ingat, dua saksi tidak boleh diwakilkan. Dan saksi itu syaratnya wasyahida, dua saksi adil, orang yang adil. Saksi nggak boleh orang sembarangan. Saksi tukang mabok nggak sah pernikahan. Saksi itu dikatakan adil, orang soleh, orang bertakwa yang secara zahir dia tidak melakukan perbuatan orang fasik. Saya ambil contoh, Pak. Orang yang suka joget, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantan mengatakan, orang yang suka joget di depan umum tidak boleh jadi saksi nikah. Makanya saksinya Mbah Slamet. Nggak mungkin Mbah Slamet joget sama biduan. Kalau Mbah Slamet masih joget sama biduan, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Saksi yang kedua Pak Muhammad Ihan, nggak mungkin joget kali biduan, janggutnya aja muantep. Itu banyak bidadari yang bermata jeli itu, Pak, yang bergalantungan di situ. Ini saya perlu kabarkan kepada kita semua, orang yang masih suka joget, nari-nari depan umum, tidak bisa jadi saksi. Kalau kata orang Jaseng, orang Sunda apa? Kabalek kabalandongan. Kebalek naik, ke mimbar naik, kabalandongan, ke panggung juga joget. Walaupun pecinya peci haji, walaupun janggutnya tekan udal, walaupun nyebutnya Pak Kiai, kalau masih suka joget nggak boleh jadi saksi nikah. Paham nggih? Ini penting buat para saksi agar menjaga martabatnya. Baik, yang selanjutnya saya persingkat pesan buat Wawan sama Marlena. Pertama, untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang pertama jaga sholat, yang kedua tunaikan kewajiban, dan yang ketiga bakti kepada orang tua. 3 saja. Wawan ingat, Lena ingat juga. Pertama, jaga sholat. Saya ingin tegaskan, tidak akan pernah bahagia sebuah rumah tangga yang suami istri tidak menjaga sholatnya. Tafarragh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, kata Allah. Jaga sholatmu. Amla'u sadraka ghinan, akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Lena, kaya itu di sini ya, Nduk. Lena sudah merantau kemana-mana kan? Sudah ke Jawa kan? Sempat kebakaran kos-kosannya kan? Sampai ijazah juga kebakar. Serasa kerja capek kok hilang begitu saja, seolah-olah begitu kan? Karena Allah ingin ajarkan, sampean mau nikah, kaya itu di sini. Maka carilah kaya itu dengan ridho Allah. Jaga sholat.
wa asyudda faqroka, dan kalau engkau menjaga sholat kata Allah maka akan aku cukupkan apapun kekurangan. Wa ilam taf'al, tapi kalau engkau tidak menjaga sholat, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Ngapa kodoan wan? Jam 8 sholat subuhnya. Lena nyusul, apa kata Lena? Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti kalau punya anak, anaknya gede, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyan, oplosan lillahi ta'ala. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Satu sholat. Dua, tunaikan kewajiban. Nggak usah banyak-banyak karena Wawan ini sudah sering dengar ceramah saya. Satu aja Wan, dipegang. Bahkan Wawan mungkin saking bosannya ngedengar hadis ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan udeng-udengnya, bukan jubahnya, tapi akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terbaik itu kata Nabi adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak baik nggak bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya. Makanya Pak, kalau saya ramah kalian jenengan bapak ibu, wajar saya penceramah. Kalau pedagang ramah dengan pembeli, wajar karena pengen laris dagangan. Kalau calon bupati ramah, wajar minta dicoblos. Tetapi kalau suami ramah dengan istri, itu sungguh luar biasa. Makanya tidak salah Lena dapat Wawan. Wawan ini orangnya kalem, tapi bukan kanji lembut, bukan. Kalem Wawan ini, kalem, baik. Saya ini Pak, kemana-mana yang bawa mobil tuh Wawan, sampai Jawa Timur, Malang. Yang saya heran nggak pernah marah itu, nggak pernah marah. Saya kalau bawa mobil, istri saya ngomong, Bi, udahlah nggak usah Abi yang bawa mobil, marah aja bawaannya. Tapi kalau Wawan yang bawa mobil, antem. Yang paling gak enak kalau yang bawa mobil Peri Pak, marah aja Peri itu kalau bawa mobil. Beda sama adiknya kalem, orangnya sumeh, murah senyum. Nah ini Wawan harus lakukan itu dengan istri, tidak boleh membentak istri. Gunakan kata-kata yang baik. Karena mengapa? Istri yang tidak pernah dipuji suami akan sangat berbahaya ketika dipuji suami tetangga. Saya juga ingatkan sama bapak-bapak, suami yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan suami yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dibacok orang kita, jangan macam-macam. Berikutnya saya balik ke Lena sekarang. Lena, kewajiban munduk cuma satu, taat suami, manut. Istri kalau pengen masuk surga, manut suami. Istri kalau pengen masuk neraka, gampang, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Kalau sudah manut sama suami, do, majikanmu yo Wawan, tuanmu adalah Wawan. Jangan keluar rumah kecuali atas izin Wawan. Tapi sampean nggak usah khawatir,
kendati pun taat sepenuhnya kepada Wawan, pahalanya lebih gede daripada pahala Wawan. Istri itu mencium tangan suami saja pahalanya lebih baik daripada 70 kali cium hajar aswad. Makanya yang masih gadis-gadis kalau cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, hitam aja sekalian, biar persis hajar aswad. Istri itu nyuci baju suaminya satu helai saja, maka ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya sudah bersih semua, cuci lagi. Artinya Bapak Ibu, sekecil apapun bakti seorang istri kepada suami, pahalanya sungguh luar biasa. Dan yang terakhir, ini yang jangan lupa sama Wawan dan Betty. Orang tua masih lengkap semua kan? Pak Hamdan, Pak Supriyono beserta Ibu. Hari ini Lena, Wawan, ibunya sudah 2, bapak juga sudah 2, tidak ada kamus mertua. Wawan jangan arogan sama istri, karena bukan Wawan yang melahirkan istri. Gila begitu? Bukan Wawan yang melahirkan istri, bukan Wawan yang membesarkan istri. Ketemu udah cantik kayak gini, maka jadi suami jangan arogan, Pak. Begitupun di Bali, Lena jangan arogan sama suami. Nanti kalau Wawan pengen ngenai mamaknya, Lena malah sewot, langsung kerubutan selimut. Ngomong apa? Klon sama mak lu sono, jangan klon sama gua. Jangan arogan. Ingat, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Saya ingin sampaikan, tidak akan pernah mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Dengerin, anak-anak yang jahat sama orang tua, yang suka ngegentak orang tua, nggak akan pernah mati sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh orang tuanya. Perlakukan kedua orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Baik, saya closing dengan perkataan ibu saya. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Bisanya cuman bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, tentu batu raja. Pandai tekad banyak semendo ya. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Ne anaknya seneng, ne anaknya sugih. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih ya mau, tapi ya jangan ditawari. Tapi sebaliknya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Kata orang, gunung itu tinggi, tapi setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Lautan itu luas sekali, tapi seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Cintanya tak berpuncak dan cintanya tak pernah bertepi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.